Saya bacakan. Bismillah. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu, kita bangsa Indonesia memang mulai bisa bernapas lega. Meskipun tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas. Sedangkan penjajah Belanda tidak rela bumi Indonesia menjadi tanah merdeka. Bumi Indonesia harus tetap berada dalam cengkeraman Belanda si angkara murka. Rakyat Indonesia tak boleh menikmati kebebasan. Sungai panjang yang mengalir ke laut, gunung-gunung yang membiru, serta daun-daun pohonan harus menyanyikan sanjungan kepada penjajah Belanda. Karena Belanda masih ingin mencengkeramkan kuku-kukunya yang tajam kepada Indonesia, dan niat busuk Belanda terus direkayasa, Surabaya, kota tercinta, menjadi sasaran utama. Maka dengan membonceng tentara sekutu, Belanda datang ke Indonesia, ke Surabaya. Mereka mulai menembakkan senjata, menakut-nakuti penduduk Surabaya sebagai preman kolonial yang bengis dan tak tahu aturan. Dan Surabaya mulai dicekam kekhawatiran, mulai dicekam ketakutan. Rakyat jelata belum tahu mereka harus berbuat apa. Tapi semangat merdeka masih terus menyala-nyala. Rakyat Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Pada saat kekhawatiran dan ketakutan itu, saat itulah tampil seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kacamata rahmat, merasakan dengan jiwa yang dalam. Terasa berat bagi Kiai Hasyim Asy'ari penderitaan umat. Maka beliau lalu mengumpulkan para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura. Sama dengan yang disampaikan Kiai Kikin tadi. Maka beliau mengumpulkan para kiai dan ulama se-Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah umat, masalah bangsa, dan masalah negara kesatuan Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Dari kejernihan jiwa Kiai Hasyim Asy'ari yang takarrub kepada Allah, yang didukung oleh akal sehat kolektif serta hasil istikharah para ulama, maka pada tanggal 22 Oktober 1945 tercetuslah fatwa resolusi jihad, bahwa setiap muslim wajib berjuang membela tanah air Indonesia, dan mereka yang gugur di medan perang melawan penjajah adalah kusuma bangsa yang mati syahid di jalan Allah.
Fatwa yang cerdas dan penuh tanggung jawab itu beredar ke seluruh tanah Jawa. Fatwa itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang pemuda Surabaya berumur 25 tahun. Bung Tomo namanya, muda dan cerdas. Kemudian anak-anak santri untuk sementara menutup dan menyimpan kitabnya. Para petani lalu meninggalkan sawahnya dan mengasah parangnya. Yang lain menyiapkan bambu runcing sebagai senjata. Tentara menyiapkan senjata walau apa adanya untuk menyambut kedatangan musuh dengan iman kepada Allah dan keberanian yang sempurna. Amboi, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya, tentara sekutu dan Belanda datang lagi dengan niat memporak-porandakan Surabaya serta hendak menghancur leburkan semangat kemerdekaan. Bung Tomo berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan takbir Bung Tomo mengangkasa di langit Surabaya. Arek-arek Surabaya, para santri, tentara, pedagang kecil, buruh, tukang becak, serta para pemberani terjun ke medan perang membela kemerdekaan dengan keberanian yang total. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surabaya menjadi lautan api. Allahu Akbar. Surabaya banjir darah. Jasad para pahlawan, para santri yang ditembus senjata musuh bergelimpangan di jalan-jalan raya. Luka-lukanya yang merah mekar laksana bunga mawar bersanding dengan keikhlasan jiwa mereka yang putih laksana bunga melati. Mawar dan melati, mawar merah, melati putih. Mawar melati, merah putih, merah putih, merah putih, merah putih, bendera tanah airku. Allahu Akbar, merah dan putih. Allahu Akbar, bendera tanah airku. Dengan Allahu Akbar, peluru musuh dan tank-tank raksasa musuh dianggap kecil. Dengan Allahu Akbar, bom-bom yang berdentuman dianggap kecil. Mitralyur yang melesat ganas menjadi kecil. Bahkan maut pun dianggap kecil. Semua dianggap kecil. Hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Maka jadilah 10 November menjadi Hari Pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjadi pahlawan. Bung Tomo yang meneriakkan takbir itu menjadi pahlawan. Dan semua yang gugur membela bangsa dan tanah air adalah pahlawan. Nama mereka, nama pahlawan-pahlawan kita itu akan harum dalam kenangan dan harumnya akan sampai ke perkampungan surga. Maka kemudian dicetuskannya fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Dan 10 November jatuhnya para pahlawan, terbunuhnya para pahlawan menjadi Hari Pahlawan. Maka saat ini mari kita ambil apinya sejarah agar kita menjadi manusia yang cinta kepada bangsa dan tanah air. Kenapa kita kaum Nahdliyin kok harus cinta kepada bangsa dan tanah air?
Hubbul waton minal iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia. Berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan bagi kaum Nahdiyin. Tak ada alasan bagi orang yang lahir di Indonesia untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Jadi puisi ini banyak diilhami dengan hubbul waton minal iman. Saya cukupkan di sini. Saya akan pulang. Kaum Nahdiyin, cintaku, para kiai, hormatku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Seandainya tidak bersama anak kecil ini, mungkin saya nunggu sampai selesai. Tapi dia sejak tadi itu protes, kapan? Saya bilang hanya sabar. Dan disuruh baca apa kamu? Ya, maksudnya? Hah? Disuruh membaca apa ketika tadi menunggu sholawat? Apa? Disuruh baca puisi. Iya, tapi waktu nunggu kamu untuk disuruh baca itu. Salawat. Salawat. Baca salawat ya. Pamit dulu kepada kiai, belum haram. Salaman dulu. Pamit. Aku ikut kamu ya. Kalau diaturkan kepada jenengan. Pamit sama kiai dulu. Kok sama aku? Aku ikut kamu. Sama kiai dulu. Kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah.